Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kamu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tetap semangat walaupun belajarnya masih dulu. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini hari Rabu tanggal 2 Juni 2001, mata pelajaran akidah akhlak yaitu bab 20 Al-Qur'anul Karim. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum mulai pembelajaran diawali dengan tadarus Al-Quran dan sholat duha. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Anak-anak yang ibu cintai, sebelum mulai pembelajaran mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Permulaan turunnya Al-Quran. Setelah berumah tangga dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad lebih banyak memikirkan keadaan masyarakat Arab yang semakin rusak akhlaknya. Beliau sering mengasingkan diri dari keramaian kota Mekah. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering berhalwat atau menyendiri untuk beribadah kepada Allah di Gua Hiro. Pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Ketika beliau sedang berada di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa selai lembaran. Seraya berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Dengan terkejut Nabi Muhammad menjawab, "Saya tak dapat membaca." Sampai 3 kali Nabi disuruh membaca sampai ia merasa seolah malaikat itu mencekiknya. Tetapi Nabi tetap tidak membaca. Seterusnya malaikat Jibril menuntun Nabi membaca ayat 1 sampai 5 surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama. Surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya wahyu Allah, secara resmi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi yang terakhir, yaitu Khotamun an-Nabiyyin wal Mursalin. Peristiwa ini kita kenal dengan nuzul Quran, yaitu turunnya Al-Quran yang kita peringati sebagai salah satu hari besar umat Islam. Sementara waktu setelah wahyu pertama membuat Rasulullah gelisah. Namun kemudian Jibril datang kembali menemui junjungan Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang artinya, "Hai orang-orang yang berselimut, bangun. Lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa ditinggalkan, dan janganlah kamu memberi dengan maksud atau memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Sudah ayat ini turun, malaikat Jibril secara berangsur-angsur menyampaikan wahyu kepada Nabi sehingga lengkap 30 juz dalam tempo 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari lengkap, dan sempurnalah seluruh ayat-ayat Al-Quran. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. 2. Al-Quran kitab suci umat Islam. Dari segi bahasa, nama Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u.
Qur'anan artinya bacaan lalu mendapat awalan al sehingga menunjukkan nama benda tertentu. Jadi Al-Quran berarti kitab bacaan. Secara istilah ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya menjadi ibadah. Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang pernah diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Isinya paling lengkap dibanding dengan kitab-kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Karena itu, sebagai kitab suci penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, umat Islam wajib beriman bahwa Al-Quran itu kitab suci untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci ilahi, dan harus kita ikuti isi ajarannya sekarang sampai nanti. Janganlah kita ragu-ragu menerimanya, karena berpegang dengan Al-Quranlah merupakan satu-satunya jalan keselamatan yang sesungguhnya, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 3. Mentaati ajaran Al-Quran. Al-Quran setelah rahmat yang besar bagi manusia dan alam semesta. Dengan mempercayai Al-Quran akan bertambah cinta kepada kitab, yaitu cinta untuk mempelajari, cinta membaca dan memahami, dan cinta mengamalkan serta melaksanakan ajaran Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mentaati semua isi Al-Quran. Tidak boleh ada yang ditinggal dan dilewati. Jadikanlah Al-Quran pedoman hidup bagi siapa saja sepanjang masa sampai akhir zaman. Maka siapa saja yang mentaati ajaran Al-Quran akan selamat dalam hidupnya. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mentaati Al-Quran akan sengsara dan celaka di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak. Tugas kalian adalah kerjakan latihan halaman 125 sampai halaman 128. Kerjakan di buku paket. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.